kita mulai pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lillahi ta'ala li syafaati Rasulillah ala dinia al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang sujud, macam-macam sujud, yaitu ada 3, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dengan harapan setelah kita sampai memahami tentang tata cara sujud-sujud tersebut, kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu apa sih sujud itu. Yang dinamakan sujud adalah merupakan bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Dengan bersujud kita mengakui kelemahan kita. Dengan bersujud kita mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita membahas tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud syukur bisa dikarenakan mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah. Kalau mendapatkan kenikmatan, jadi setiap hari, setiap saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada salahnya kita walaupun setiap saat, walaupun setiap hari, tidak ada salahnya kita melakukan sujud syukur. Karena sujud syukur itu hukumnya sunnah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Jadi anak-anak, kalau kita punya waktu luang, hendaklah kita memperbanyak untuk bersujud syukur. Bacaan sujud syukur, ketika kita melakukan sujud syukur itu biasa seperti kita sujud pada sholat. Tapi yang dibaca adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala wallati wa an a'mal sholihan tardi wa aslih li fi dzurriyyati inni tu ilaika wa inni wa anni minal muslimin. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Sujud syukur hanya dilakukan 1 kali untuk 1 nikmat atau terhindar dari musibah. Sebelum sujud syukur tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas ataupun najis. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud
syukur dilaksanakan di luar sholat, tidak boleh di dalam sholat. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Dan yang terakhir, ketika sujud syukur itu harus menutup aurat. Contoh peristiwa bagi pelajar yang layak dilakukan sujud syukur: mendapatkan kabar baik atau menyenangkan dari orang tua, guru atau teman, mendapatkan nilai yang baik, naik kelas atau lulus ujian akhir, menjadi juara kelas, atau dalam suatu pertandingan, mendapatkan beasiswa, mendapatkan penghargaan seperti menjadi siswa terbaik di sekolah maupun tingkat yang lebih tinggi. Maka apabila kita mendengar hal-hal yang baik seperti di atas, kita layak untuk bersujud syukur, karena semua prestasi, semua yang ada itu tidak lain dan tidak bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud tilawah dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya atau yang mendengar untuk bersujud. Ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang termasuk ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15 diantaranya, yaitu surat An-Naml ayat 26, Rabbil Arsyil Azim lafadznya. Surat As-Sajdah ayat 15, wahum la yastakbirun. Ayat surat Shad ayat 24, surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, surat Al-Alaq ayat 11. Juga surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, dan terakhir surat Al-Furqan ayat 60. Itu tadi surat-surat yang ayatnya ada ayat sajdah, dan apabila kita membaca atau mendengar, kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ketentuan sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apabila di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud. Setelah itu bangkit dan dari sujud dan membaca takbir tanpa membaca tasyahud, tidak perlu mengucapkan salam. Ketentuan sujud tilawah: sebelum sujud tilawah tidak perlu wudu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dan hadas najis. Sebaiknya menghadap kiblat. Kalau yang membaca ayat sajdah, imam tidak sujud, tidak disunnahkan pendengarnya makmum sujud. Ketika sujud tilawah hendaklah membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa samahu wa basarahu bi hiwalihi wa quwwatihi
tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang selanjutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu artinya sujud karena lupa. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa jumlah sujud sahwi atau lupa. Jumlah sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir sholat. Contoh yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi: lupa tidak duduk tahiyat awal, lupa jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat. Setelah salat selesai ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendirinya. Kesalahan itu kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi tidak perlu takbir. Pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan sujud antara dua sujud. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku pula pada sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudahnya, asal waktu tidak terlalu lama. Tetapi hukum pelaksanaannya tidak wajib. Tata cara sujud sahwi: apabila lupa tahiyat awal dan dia sudah berdiri untuk rakaat ketiga, maka tidak perlu duduk kembali, tapi teruskanlah rakaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir salat lakukan sujud sahwi sebelum salam. Apabila imam salah dalam hitungan rakaat atau yang lain, maka hendaknya makmum mengingatkan imam dengan bacaan subhanallah bagi laki-laki dan atau tepuk punggung tangan bagi wanita. Jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaannya, maka hendaklah salah seorang makmum mengingatkan dengan cara membacakan ayat-ayat tersebut supaya imam diingat dan meneruskan bacaannya. Apabila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, maka tetaplah 3, kemudian tambah 1 rakaat lagi, kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Bacaan sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wala yashu. Demikian materi kita hari ini, semoga dapat dipahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena sujud itu adalah bentuk rasa lemah kita dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.